Shalom, selamat bertemu di dalam konteks 2 paper reading. Kita sampai surat 1 Petrus. Kita akan baca pasal 1 Petrus pasal 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang akan memandangmu menghakimi semua orang menurut perbuatannya, akan taklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dengan Kristus, dan sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Ya, Petrus menjadi rasul, dan kita melihat bagaimana panggilan
Tuhan pada Petrus untuk menjadi penjala manusia, dan setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus katakan pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Ya, Tuhan Yesus pesan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus terus melayani Tuhan sampai akhirnya mati disalib, kepala terbalik. Dan kita bisa tahu bahwa surat-surat yang disampaikan Petrus kepada orang-orang pendatang, katakan orang-orang pendatang, dan kotanya terlihat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan ini jelas orang-orang yang dipilih. Dan apa tujuan surat ini kepada mereka? Petrus sudah ungkapkan di salam awalnya, yaitu supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi Petrus sebagai gembala sidang dan dia pelayanannya membawa orang untuk percaya pada Injil, tapi juga untuk hidup taat kepada Yesus Kristus. Dan ketaatan pada Yesus Kristus ini dijelaskan di ayat 2, yaitu mereka orang-orang yang dipilih itu menerima percikan darah Yesus, darah Kristus. Dan darah Kristus ini diterangkan di ayat yang 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, tak bercacat, yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan darah Kristus inilah yang menyucikan orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, yang akan terus hidup untuk taat. Dan kita tahu sekarang di ayat 3 sampai ayat 12 ini Petrus menjelaskan tentang pengharapan dan iman, dan dinyatakan juga dalam kasih. Apa pengharapan orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus, yang percaya pada Yesus Kristus? Dan dimulai di ayat 3, yaitu yang sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kelahiran kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang yang menerima rahmat itu, menerima kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Maka kalau dia sudah dilahirkan kembali di dalam kekekalan mendatang, orang-orang inilah yang selalu pegang pengharapan. Pengharapan di sini yaitu untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak akan layu, yang tersimpan di surga. Pengharapannya itu pasti, dan mereka yang ada di dalam surga adalah keselamatan itu, keselamatan yang pasti. Jadi ini orang-orang yang sudah dalam Yesus Kristus, pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus, dan dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Ya, saudara, bagian yang berikutnya, pengharapan ini ya dinantikan terus menerus dengan hidup yang beriman. Dan hidup yang beriman ini seringkali di dunia ini ada pencobaan. Tapi Petrus menegaskan mereka yang mengalami pencobaan di dunia ini justru bergembiralah, karena hanya seketika kamu berduka cita karena berbagai pencobaan.
Maksudnya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dengan pencobaan yang ada, itu justru akan membuktikan iman. Bagaimana iman yang terus ada di dalam pengharapan, di dalam kekekalan akan datang ini, kalau mengalami pencobaan, iman ini justru teruji apakah murni atau tidak. Ya, dikatakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api. Tapi iman ini akan teruji kalau dia tetap berpegang pada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, bukti iman yaitu dengan mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, dan mengasihi ini menunjukkan bahwa dia memang terus-menerus hidup beriman kepada Dia, kasih kepada Yesus, dan tujuannya jelas dikatakan di ayat yang ke-9, tujuan iman, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatanmu, ya, keselamatan jiwamu. Dan tujuan iman itu dinyatakan di situ dengan jelas dan semua oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, bagian yang ayat 13 sampai dengan 25, kita melihat orang-orang yang telah dipilih, yang telah disucikan oleh darah Yesus, yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, yang selalu beriman kepada Yesus. Maka wujud yang dinyatakan di sini yaitu ketaatan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, yang jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan ini menjadi wujud orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus. Ketaatan menjadi bagian yang dinyatakan. Yakobus surat yang kemarin jelas, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan yang bagaimana? Yang ditunjukkan dalam iman yaitu ketaatannya kepada Yesus dan firman-Nya. Dan ketaatan itu dinyatakan di sini oleh Petrus, yaitu hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus, bagaimana dia hidup di dunia ini sebelum nanti dinyatakan di dalam kerajaan surga. Hidup di dunia ini penuh banyak pencobaan, dan seringkali hawa nafsu orang-orang yang percaya pun itu diobral sehingga hidup dalam dosa dan tidak kudus. Tetapi Petrus ingatkan orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup taat. Hidup taat ditunjukkan dengan hidup kudus, hidup yang tidak tercemar oleh dosa dan tidak melakukan dosa. Inilah standar orang yang percaya. Kekudusan ada standarnya, yaitu seperti Bapa yang adalah kudus, seperti Allah yang adalah kudus. Ini standar kekudusan orang yang percaya, bukan seperti pimpinannya, bukan seperti gembalanya, bukan seperti pendetanya,
bukan seperti orang-orang yang lain, karena pada waktu dia berdosa, kita apakah akan ikut berdosa, tapi standar yang absolut yang tidak berubah di dalam kekudusan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang hidupnya kudus, dan hidup yang seperti Yesus menjadi standar hidup yang kudus. Dan kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita memiliki Allah yang kudus. Yang kedua, karena dia adalah hakim yang akan mengadili semua perbuatan. Dan yang ketiga, kita sudah ditebus oleh darah Yesus tadi. Maka jangan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang kudus. Yang berikutnya, ketaatan juga ditunjukkan untuk saling mengasihi. Hidup untuk saling mengasihi. Ya, di ayatnya yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Petrus di dalam hidup orang yang percaya setelah dia dilahirkan kembali, yaitu hidup yang saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan inilah menjadi ciri orang-orang yang taat, yang hidupnya mengasihi, dan selalu sandar pada kasih Kristus. Amanat teks pagi ini jelas. Bagian 1 Petrus pasal 1, orang percaya supaya taat pada Yesus dengan pengharapan iman dan kasih di dalam hidup ini di dunia. Ketaatan dinyatakan dengan hidup kudus, karena Allah kudus dan darah Yesus telah menebus dosa kita, dan diwujudkan dengan kasih akan saudara-saudara yang lain. Aplikasinya, apakah saya selalu beriman pada Yesus sekalipun ada pencobaan di dunia ini? Apakah saya sudah hidup taat yang dinyatakan dalam hidup kudus dan mengasihi sesama? Ini bagian kita untuk kita lakukan mulai hari ini. Kita mau hidup kudus dan hidup mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita beriman kepada Yesus, maka Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatan yang dari Allah untuk menantikan keselamatan, dan kita akan menerima keselamatan sampai akhir zaman, menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, karena hanya Yesus yang menjadi pengharapan hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita akan pujikan Yesus, Kaulah pengharapanku, karena hanya Dia yang menjadi harapan yang kita percaya. Pengharapanku, ku percayanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku
Biarlah pagi hari ini kita bersyukur karena karya Yesus yang sudah selesai di dalam hidup kita dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah kita mau terus berkomitmen, kita pagi hari ini terus mau beriman, karena hanya Dialah pengharapan hidup kita. Apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, kita mau terus berharap pada Dia. Kita bersyukur untuk setiap pengharapan dan janji-janji Tuhan. Mari kita bersyukur bersama. Bapa di surga, aku bersyukur, berterima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, karena karya Yesus yang sudah tuntas, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku, sehingga aku boleh memperoleh keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah aku terus berharap kepada-Mu untuk terus mengandalkan Engkau saat aku sedang mengalami pencobaan, ujian hidup, tantangan. Kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami terus taat hidup di dalam kekudusan, tidak pernah tidak mengeluh, tidak membuat Engkau kecewa Tuhan. Aku rindu Tuhan, hidupku adalah satu ungkapan syukur kepada-Mu Tuhan, karena karya Tuhan yang sudah begitu besar mengasihi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.